Hai semuanya, kembali lagi di channel FN Fish. Nah, pada video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai cana yang di-scut ya. Dan sebelumnya saya juga ingin meminta maaf karena baru sempat upload video pada kali ini. Oke, untuk pembahasan kali ini pasti hampir dirasakan oleh semua penghobi cana, terutama yang tanknya dibagi-bagi ya, atau di-scut seperti yang saya lakukan seperti ini. Terutama permasalahannya itu adalah apakah nanti mentalnya akan tetap bagus atau tidak untuk kedepannya, dikarenakan bisa dibilang itu banyak contoh atau banyak kasus ketika di-scut seperti ini untuk mental cananya itu kurang bagus ya. Istilahnya juga kalau seumpama merespon itu cuma merespon tangan, terus jarang sekali untuk flaring dengan tangan. Namun sebelum itu saya ingin memberitahukan bahwasanya apa yang akan saya sampaikan ini, apa yang akan saya bahas kali ini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi, berdasarkan sepengetahuan saya sendiri ya. Jadi kalau ada kurangnya kalian bisa menambahkan di komentar. Oke, kalau untuk masalah mental itu bisa dibilang ya, kalau untuk ikan yang di-scut seperti ini kebanyakan kurang bagus ya. Apalagi kalau seumpama kalian menyekat si ikan itu untuk sekatnya itu tanpa sama sekali diberikan lakban seperti yang saya lakukan. Jadi seumpama kalian memberikan sekat itu polosan, cuma kaca, jadi antara ikan satu dengan yang lainnya itu langsung berpapasan ya. Jadi bisa dibilang itu tidak ada penghalang. Kalau seumpama si ikan itu flaring terus ada yang mentalnya down salah satu, nanti si ikan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nah, maka dari itu untuk tank yang saya tampilkan ini saya lakban ya, sekatnya itu saya lakban full, jadi dari belakang sampai depan itu saya lakban. Tujuannya itu untuk apa? Yang jelas kalau seumpama si ikan itu mau flaring atau mau berhadapan dengan ikan yang sampingnya, ketika si ikan down, si ikan itu mempunyai tempat untuk bersembunyi ya. Jadi bisa dibilang kalau seumpama salah satu di antara ikan ini ada yang mentalnya kalah, si ikan bisa bersembunyi. Dan yang jelas juga si ikan itu mempunyai tempat yang benar-benar dikuasai oleh si ikan sendiri. Kalau seumpama sekatnya itu polos, bisa dibilang si ikan itu tidak mempunyai tempat yang benar-benar dikuasai oleh si ikan ya. Dan kalau ketika kalian ingin melatih mental, justru nanti si ikan itu malah fokus ke ikan sampingnya. Jadi ketika seperti yang saya contohkan ini, ketika digoda menggunakan tangan seperti ini, nanti si ikan itu malah langsung fokus ke ikan sampingnya. Itu kebanyakan kasus yang sering terjadi ya, terutama untuk sekat yang polosan, jadi yang cuma disekat kaca bening tanpa diberikan lakban seperti yang saya lakukan. Nah, jadi kalau seumpama kalian ingin menyekat si ikan, langkah baiknya bisa dilakban seperti ini ya. Jadi ya seperti yang saya jelaskan, tujuannya itu supaya si ikan mempunyai tempat sendiri yang benar-benar dikuasai si ikan sendiri. Jadi bisa dibilang poin penting untuk ikan yang di-scut atau kalian ingin mempunyai tank yang dibagi-bagi itu pada sekatnya sendiri ya. Kalau seumpama kalian ingin menyekat, yang jelas diusahakan diberi lakban atau diberi batas antara ikan satu dengan ikan lainnya supaya tidak berhadapan secara langsung ya. Mungkin bisa juga kalian memberikan ruang atau tidak dilakban full, yang jelas tetap diberikan tempat untuk si ikan itu istilahnya berpaling atau bersembunyi ya, kalau salah satu di antara ikan itu ada yang down mentalnya atau kalah mentalnya. Nah bang, kalau seumpama tank yang di-scut seperti ini, apakah perlu menggunakan filter?
Nah, kalau untuk masalah ini saya hanya bisa menjawab, atau saya itu sering menjawab, semua itu kembali ke kalian masing-masing ya. Kalau kalian tidak ingin repot, istilahnya kan kalau di-scut seperti ini untuk kotoran si ikan akan banyak ya, dikarenakan tidak cuma satu ikan, jadi ya akan cepat kotor. Nah, kalau kalian tidak ingin repot ya bisa diberikan filter. Untuk filternya itu bebas, bisa kalian menggunakan biofoam, terus bisa menggunakan filter internal atau top filter, itu terserah kalian ya. Jadi kalau saran saya sih lebih baik itu menggunakan filter ya, supaya tidak repot, terus tidak sering-sering ganti air karena kualitas airnya itu jelek dan sebagainya. Nah, kalau untuk masalah filter yang saya gunakan untuk tank ini tuh aslinya simple, istilahnya ya tidak bagus-bagus amat ya. Ya yang jelas itu bisa menyaring kotoran lah secara tidak langsung. Yang terpenting itu adalah di dalam tank mempunyai sirkulasi air. Akan saya tunjukkan filter yang saya gunakan ya. Nah, seperti ini filter yang saya gunakan. Ini adalah jenis filter internal. Untuk air yang dikeluarkan itu kalau tidak salah 500 liter per jam ya. Nah, jadi saya ya simple lah. Kalian bisa lihat, cuma saya sambung pakai selang aerator karena ini adalah filter khusus untuk tank yang kecil aslinya. Jadi ya supaya tidak terlalu berarus lah. Kalau seumpama kalian ingin menggunakan top filter atau yang lain sebagainya itu tidak masalah ya. Dan yang jelas itu semua kembali ke kalian masing-masing, apakah kalian ingin menggunakan filter atau tidak ya. Oke, mungkin untuk pembahasan pada video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi untuk perkembangan kedepannya, terkhusus untuk kedua ikan ini yaitu channel limbata dan pulkra, apakah mentalnya kedepannya itu akan lebih bagus daripada saat ini, dikarenakan ya yang saya bilang tadi, kalau ikan di-scut itu kebanyakan si ikan itu mentalnya kurang bagus ya, terutama pada flaring tangan dan sebagainya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu menonton video saya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.